Teman-teman sekalian, bacaan istighfar itu bergantung pada kadar dosa dan jenis kesalahan yang kita perbuat. Misal, kalau yang standar tadi, ini kan standar. Ingat cara membaca hadis Nabi itu begini, jangan pakai terjemahan, lihat dengan ilmunya. Jadi kalau Nabi katakan ini bukan berarti harus begini saja, kalau yang lain tidak, bukan. Kumpulkan dulu semua referensinya, baru kita lihat. Yang tadi, yang singkat, itu bacaan standar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu standar. Standar kita baca untuk menutupi kekurangan dalam sholat. Tapi kalau kita ingin memohon kepada Allah dengan istighfar itu real, nyata, menggugurkan dosa yang kita kerjakan, maka coba oleh antum diingat dulu, punya jenis dosa apa yang kita kerjakan dalam kehidupan. Ya, saya beri contoh 3 dalam Al-Quran. Sebenarnya nggak terlampau banyak ya. Dosa standar. Dosa standar. Apa dosa standar itu? Ya standarnya memang sering berdosa. Contoh, mata fungsinya apa? Oh kan? Lupa kan? Oh, kalau sudah lupa suka nggak ingat memang. Mata itu untuk kita bukan melihat, tapi melihat yang baik-baik. Ingat, melihat yang baik-baik. Teruskan kalimatnya. Kalau melihat saja, semua dilihat. Tapi ketika Anda ikutkan melihat yang baik, berarti ada yang boleh dilihat, ada yang tak boleh dilihat. Yang baik itu yang dilihat. Ketika mata melihat yang tak baik, berarti salah. Kalau salah, berpeluang dosa. Gambar tak baik, nggak boleh dilihat. Tayangan tak baik, nggak boleh dilihat. Digi, maaf sekali kalau kurang menyenangkan kalimatnya, tapi karena saya sayang dengan Anda. Saya sayang, saya khawatir nggak bisa berjumpa di satu saat nanti. Dan saya nggak tahu saya pun di mana. Tapi karena saya sayang pada Anda, saya sampaikan kalimat ini. Kalau dipandang saya nggak boleh, apalagi dilakukan, maka jangan jadi pelakunya. Melihat aurat orang saja yang tampaknya nampak, nggak boleh dilihat, terus Anda jadi pelakunya, jadi bintangnya gitu. Maka berapa banyak dosa Anda kumpulkan dari situ? Jadi ketika mata saja, ini kan mata peluang melihat yang tak baiknya banyak. Ya Anda keluar dari sini, Videotron muncul. Jangankan keluar, buka handphone ada gambar, WhatsApp ada iklan. Anda lihat status, yang lihat status istri orang. Terus sebaliknya. Ya, salah? Tidak. Tapi kalau syahwat datang, jadi keliru. Salah bicara, coba tunjukkan pada saya. Sampai jam sekarang saja, teman-teman, jam 11 ini, berapa kali mata salah lihat? Telinga salah dengar. Pikiran salah menangkap. Lisan salah bicara. Sampai ujung kaki. Maka untuk menutup itu ada zikir standar yang kalau dibacakan kita memohon kepada Allah, lisan yang salah tempat, mata yang salah tempat, telinga yang salah fungsi bisa ditutup oleh Allah dosa-dosanya. Salah menempatkan sesuatu disebut dengan zalim namanya. Zalim itu keliru menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Gelas untuk minum, gayung untuk mandi. Ada orang mandi pakai gelas, minum pakai gayung. Zalim. Mata melihat yang baik, ketika dipakai melihat yang tak baik, zalim namanya. Maka ada zikir untuk menutup perbuatan zalim dan minta rahmat kepada Allah untuk mengampuni dosa-dosa yang tertuang dalam perbuatan zalim itu. Itu di Quran surah ke-7 ayat ke-23. Dan zikir itu sudah diajarkan oleh Nabi Adam sejak pertama turun dari surga ke bumi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Quran surah ke-7 ayat 23. Oke. Kalau teman-teman pengen baca untuk menutup dosa-dosa itu, kita tahu nih banyak dosa misal. Atau mohon maaf saya tes dulu atau saya tes lagi. Barangkali ada yang merasa dosanya masih sedikit. Yang nggak punya dosa hari ini siapa? Boleh angkat tangan. Oke. Yang sedikit. Yang banyak. Saking banyaknya kita sulit angkat kan? Karena merasa ada, karena standar. Ini apalagi sekarang peluangnya banyak tuh. Saya barusan protes tuh di pagi tadi. Saya mengingatkan pada media-media. Kenapa sih sekarang banyak menampilkan yang buruk-buruk tayangannya? Sehingga jadi tutorial maksiat gitu. Sekarang maksiat tuh ada tutorialnya. Coba Allahu Akbar, saya di jalan aja mau ke sini, buka berita isinya pembunuhan, perampokan, gini itu. Apa nggak ada yang baik-baik nih berita kan?
Orang itu kan apa yang diberitakan, pasti itu yang dilihat. Jadi kalau Anda membuat tayangan bagus punya dilihat juga. Jadi kalau bisa bikin yang soleh, kenapa membuat yang salah? Kalau bisa membuat yang baik, ya teman-teman nih ya, misal Anda nih ikut project, bekerja di situ. Jadi kalau Anda semuanya kompak kerjakan yang baik, ya kan ikut kok semuanya. Siapa mau mainkan yang buruk-buruk? Jadi kalau kita bisa mengerjakan yang mulia, kenapa harus mencari sesuatu yang tidak baik? Nah, sekarang kita sendiri ketika mengerjakan diingat, ini baru hari ini, belum sebelumnya. Di begitu kita ingat kita ingin tutupi, mohon izin, saya mungkin kalimatnya kurang menyenangkan. Setiap kita kan yakin akan meninggal, pasti akan wafat, pasti. Teman-teman pernah ingat nggak? Kita mengaji dari tahun berapa sampai sekarang? Coba hitung satu-satu di antara kita. Apakah ada yang selama kita awal mengaji masih ada orangnya sekarang? Mungkin sebagian sudah nggak ada. Mungkin kita salatkan sama-sama bahkan. Atau kalau bukan dia, kerabatnya yang pulang duluan. Dan kita akan menyusul. Dan kita yakin suatu saat kita akan disolat, kita akan pulang. Nah sekarang kita yakin kita akan wafat, tapi kita nggak punya bekal untuk pulang. Anda mudik bulan Ramadan aja ke Idul Fitri, Anda nggak punya bekal, kan nggak berani mudik Anda. Kenapa nggak mudik Pak? Nggak ada bekal. Sekarang kita mau kembali kepada Allah dan Anda merasa, saya merasa, kita merasa kurang bekal. Sebagaimana cara kita pulang? Maka yang standar tadi kita perbaiki. Maaf ya, maaf. Kan tidak ada aibnya kita istighfar. Jadi baik itu salahnya apa sih? Mata kan sama-sama melihat juga. Telinga sama dengar juga. Jadi kalau kita bisa mendengar yang baik, kenapa harus mengerjakan yang tidak baik? Maka kita koreksi. Kita bacakan, Rabbana zalamna anfus. Ya Allah, kami selama ini salah. Anfus itu diri. Saya salah menempatkan tubuh saya. Saya mengakui mata saya salah lihat. Saya mengakui telinga saya salah dengar. Sampai ke kaki saya, ya Allah, saya mengakui itu semua. Wa illam taghfir lana ghafar. Dan saya mohon ya Allah, kalau kau enggak ampuni dosa aku ini saat ini, wa tarhamna, enggak rahmati aku, enggak sayangi aku dengan ampunanmu, lanakunanna minal khasirin. Aku takut kalau pulang aku rugi. Aku takut kalau wafat sekarang terus aku masih banyak. Itu minta. Ini yang pertama. Maka dari itu Anda boleh bacakan itu. Kalau standar tadi astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jadi yang dimaksud baca astagfirullah itu yang standar untuk menutup yang salat. Jadi kalau Anda sudah bacakan itu astagfirullah, 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 kemudian Anda ingin spesifik mengoreksi diri Anda, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Paham?